Lagi dengan saya Satria dari Piston Plus Media. Kali ini di pinggir saya ada Honda Vario 150 CBS ISS, yang dimana motor ini tuh keluaran awal tahun 2018. Motor ini sekarang memang lagi sedang hype-hypenya di kalangan anak muda, terutama penghobi otomotif roda 2 yang sedang memodifikasi motornya. Ditambah lagi sekarang motor ini harganya sedang melambung tinggi. Untuk selanjutnya kita kumpas tuntas apa aja sih yang udah dirubah di motor ini. Langsung kita masuk ke review selengkapnya. Oke, sekarang kita masuk ke review lengkapnya, tapi bukan Piston Plus tentunya. Kalau misalnya kita nggak bahas basic dari motor ini, atau mungkin sejarahnya kali ya, kenapa motor ini sekarang bisa hype. Pada umumnya motor ini tuh berawal dari Honda Vario 125, yang dimana Honda Vario 125 itu pendahulunya dari motor ini. Memang ada kemiripan dengan yang 125, terutama yang LED di Honda Vario yang 125 LED. Nah, cuman pendahulunya lagi yaitu yang KZR. Yang KZR itu memang didesain itu tuh kalau nggak salah, saya pernah membaca di beberapa laman, itu tuh mesinnya menggunakan PCX yang CBU, yang untuk Honda Vario 125 yang KZR. Di Indonesia juga, terutama di Bandung gitu ya. Bahkan mungkin bisa dibilang nggak di Bandung aja sih, Jakarta ataupun di daerah-daerah lain juga memang Honda Vario sekarang lagi banyak pengagumnya. Nah, salah satunya di yang 150 yang di pinggir saya ini. Kenapa sih banyak pengagumnya? Mungkin dari sosial media yang sekarang sedang trending-trendingnya. Ya, banyak anak-anak yang melakukan mungkin video-video sinematik, lalu memang memodifikasi Varionya dengan sedemikian rupa hingga enak dilihatnya gitu. Jadi si stylenya tuh dapat. Untuk stylenya itu memang enak untuk dilihat. Pertama, si Vario ini tuh. Nah, motor ini yang di pinggir saya itu sebenarnya bisa dibilang bukan motor yang terlalu hype, atau misalnya seperti motor-motor yang berpotensi untuk digunakan balap ya. Kayak seperti Yamaha Mio yang kemarin kita review, itu kan memang potensinya sering digunakan untuk balapan di kelas matic, yaitu road race kan. Kalau yang Yamaha Mio itu beberapa juga memang digunakan untuk drag race. Memang motor ini tuh dulu pamornya itu bukan besar di dunia balap. Justru pamornya itu besar di dunia modifikasi untuk si motor ini. Hanya memang si motor ini tuh sekarang disangkut pautkan dengan dunia balap oleh beberapa modifikatornya. Jadi dimasukkan beberapa part-part racing juga ternyata masih masuk untuk si motor ini tuh. Nah, maka dari itu kita lihat di sini sekilas. Nanti bakal ditampilkan oleh kameramen. Jadi di motor ini itu beberapa menggunakan part racing, atau bisa dibilang part-part yang mendukung untuk performa tinggi di motor ini tuh. Walaupun dalam tanda kutip memang si mesinnya itu standar di motor ini tuh, tidak ada yang dirubah. Jadi memang pemiliknya itu mempertahankan mesin yang originalnya, dan juga memang ya hanya ingin melihat di tampilan saja lebih bagus, seperti mengganti velg, mengganti suspensi seperti itu. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita masuk apa aja sih yang udah dirubah dari Honda Vario 150 ini. Oke, sekarang kita masuk apa aja part yang udah diganti dari Honda Vario ini. Kita mulai dari bagian bawah. Yang paling inti itu dari bagian depannya itu kaki-kakinya itu ban. Ban di sini sudah menggunakan Pirelli Diablo Rosso Sport. Memang cukup cakep untuk di Honda Vario itu menggunakan Pirelli Diablo Rosso Sport. Kemudian di sini bisa dilihat, nanti disorot lebih dekat oleh teman saya. Untuk di piringannya itu sudah menggunakan merek Galver, yang dimana kalau misalnya teman-teman sekalian sering melihat merek piringan ini tuh sering digunakan di beberapa motor-motor sport atau motor yang memang mengusung performa tinggi.
Tetapi di sini di Honda Vario ini dia menggunakan merek Galver karena memang ya di balik untuk safety agar pengeremannya lebih kuat. Memang untuk untuk look itu terlihat eye catching, sangat cocok gitu ya. Kemudian ada yang berbeda lagi di bagian shockbreaker. Shockbreaker ini memang bukan originalnya karena originalnya tidak ada tabung seperti ini. Jadi ini tuh shockbreaker yang digunakan itu merek KTC. Yang dimana memang banyak teman-teman yang suka memodifikasi motor itu mengganti shockbreaker depannya itu menggunakan KTC, LSM atau LCM atau semacamnya lah. Kemudian dari kaliper depan pun sudah diganti oleh pemiliknya itu. Ditambah ini banyak baut-baut ProBolt. Mungkin untuk menambah aksen lebih menarik kali ya, agar dilihat itu lebih enak gitu. Nah, untuk kaliper depannya di sini menggunakan Nissin Samurai. Nissin Samurai 2 piston. Di sini tuh sangat cukup untuk Matic 150 cc di mana kalipernya itu dipadukan menggunakan 2 piston. Kemudian yang paling jelas lagi mungkin teman-teman dari tadi sempat bertanya apa sih velgnya gitu ya. Warnanya kok ngejreng gitu kan ibaratnya. Ini tuh velgnya memang sekilas seperti velg merek-merek terkemuka. Ya ownernya bilang ini memang replikanya King Speed. Tapi ini bukan King Speed, melainkan ini tuh velg VND. Velg VND premium katanya. Nah, velg VND ini tuh velg yang dikeluarkan oleh VND, memang harganya lebih terjangkau daripada King Speed. Si harga velgnya ini, tapi velgnya ini tuh keluaran dari VND. Tetap menyerupai atau replikanya dari King Speed gitu velgnya itu. Memang eye catching sekali untuk digunakan gitu kan. Nah, kemudian kita pindah ke bagian atasnya. Nah, di bagian atas ini memang perubahannya itu tidak terlalu banyak. Yang jelas itu dari master rem sudah menggunakan RCB S1 untuk master remnya. Kemudian dari handle rem sebelah kirinya itu sudah menggunakan S1 juga. Di sini tuh kanan kiri menggunakan RCB S1. Yang kanan itu master remnya itu menggunakan RCB S1 14 mili, sedangkan ini menggunakan hanya handle couplingnya saja untuk RCB S1-nya. Nah, di sini saklarnya nanti dibantu disorot oleh teman saya. Di sini saklarnya itu menggunakan merek Vision. Kenapa ini kok saklarnya jadi banyak tombolnya seperti ini ya? Honda Vario kan biasanya nggak terlalu banyak. Nah, saklar ini tombolnya ini gunanya untuk menghidupkan yaitu lampu yang digunakan oleh motor ini. Lampu yang digunakan oleh motor ini yaitu menggunakan, nanti disorot oleh teman saya. Ya, sudah menggunakan bilet. Sudah tidak aneh ya. Anak-anak motor-motor zaman sekarang memang lampu-lampunya itu sering diganti menggunakan bilet. Di sini itu menggunakan merek bilet Ice Turbo yang generasi kedua kata ownernya. Nah, bilet ini memang dipadukan satu set dengan wadahnya itu sudah lumayan sih harga instalasi untuk bilet ini. Ditambah ini itu sudah dipasang dengan halis. Bisa dilihat di sini. Mungkin nanti akan ditambah sinematiknya. Bisa dilihat di sini. Tuh. Jadi karena ini sudah diperpadukan dengan bilet, jadi alisnya sudah jalan dan lampunya pun jadi lampu senjanya itu jadi warna biru. Ya, jadi lebih eye catching sih dilihatnya gitu kan. Tuh. Dia lebih eye catching, tapi ketika lampunya nyala kembali ke warna normalnya yaitu warna putih LED. Dan tentunya sangat terang untuk malam hari. Untuk malam hari. Wah, bisa dibilang memang propernya itu banyak motor-motor sekarang itu ganti lampu bilet itu biar proper saat digunakan untuk night ride katanya seperti itu. Ya, di bagian belakang untuk ban sama seperti bagian depan menggunakan Diablo Rosso Sport, velg juga sama menggunakan VND replika King Speed atau VND Premium. Hanya di sini shockbreaker sudah diganti menggunakan YSS G Series. Ya, bisa dibilang YSS G Series itu salah satu suspensi kelas atasnya dari YSS. Memang ada yang lebih atasnya lagi, cuman ini untuk sekelas Matic udah termasuk kelas atas. Untuk si YSS G Series ini harganya memang agak lumayan. Saya tidak tahu pastinya berapa, tapi yang jelas memang lumayan harganya. Kemudian
hanya beberapa yang diganti seperti baut Probolt dan juga setelan rem belakangnya itu diganti menggunakan baut semacam stainless untuk setelan belakangnya. Nah, kemudian nanti disorot oleh teman saya di bagian sebelah kiri. Di sini itu knalpot menggunakan full system dari ZRC. Knalpotnya itu full system menggunakan ZRC dan juga dari bagian radiatornya. Ini radiatornya itu menggunakan merek standar, tapi covernya itu sudah digunakan oleh cover ARM beserta dengan tutup olinya. Jadi si baut-bautnya memang si detailnya itu oleh ownernya itu sangat diperhatikan, mulai dari baut-baut yang seperti itu agar memang menunjang untuk tampilannya, biar lebih mendongkrak lagi untuk tampilannya. Makanya dari baut tutup oli pun dia ganti menggunakan dari merek ARM. Nah, kemudian dari behel belakang ini juga sudah jadi tidak asing ya, rata-rata behel belakang itu kebanyakan di karbon. Tapi ini bukan karbon asli, melainkan ini karbon Kevlar. Jadi dilapis karbon lapis. Aslinya itu besi, tapi dilapis dengan karbon. Jadi menambahkan aksen karbonnya. Begitu. Nah, kita ngomong-ngomong lagi soal mesin ya. Mesin memang motor ini tuh standar. Kebanyakan memang rata-rata anak-anak Vario itu ya dari hasil penelitian saya ya, atau mungkin hasil dari apa yang saya amati, rata-rata itu memang suka memodifikasi mesinnya. Udah nggak aneh lah, banyak ya influencer otomotif yang memodifikasi Varionya bisa dibilang sangat kencang. Bahkan motor 250 cc pun bisa diimbangi oleh Vario ini ketika dia buat mesinnya sedemikian rupa. Hanya saja di sini kan orisinil. Sedikit yang tadi saya bilang bahwa motor ini tuh dulunya bukan, pamornya itu naik bukan dari dunia balap. Maksudnya itu memang bukan untuk dulunya itu tidak digunakan untuk kencang-kencangan gitu kan. Hanya sekarang karena banyak yang memodifikasi, bukan hanya dari segi tampilan tapi dari segi performanya juga. Ternyata performa dari motor ini pun bisa dibilang sangat bagus. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena yang tadi saya bilang, motor sekelas 250 cc pun ketika mesin ini dibuild dengan sedemikian rupa bisa mengimbangi si powernya itu. Bisa dibilang sangat mengimbangi si powernya. Jadi motor ini pun sekarang bahkan sudah digunakan beberapa, ada kelasnya untuk Vario ini. Banyaklah untuk teman-teman sekalian yang senang drag race ya. Untuk road race saya memang belum lihat untuk di motor ini tuh digunakan road race. Mungkin ada beberapa ya, kemungkinannya ada beberapa hal yang menjadikan motor ini tuh kayaknya kurang cocok digunakan road race, karena saya jarang melihat pembalap road race yang memang menggunakan motor Vario. Entah itu down clearance yang lebih rendah dari motor-motor Beat atau misalnya Mio, itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas dari sektor mesin itu bisa sangat diandalkan. Dari sektor mesin itu banyak yang digunakan oleh teman-teman menggunakan drag race. Bahkan time-nya pun bisa dibilang cukup fantastis jika mesinnya itu dibuild dengan sedemikian rupa, dibuild sangat bagus gitu ya. Ini tuh motor yang ternyata mesinnya itu potensial. Yang seperti saya bilang kemarin ketika saya membandingkan Yamaha Mio dengan Beat, kenapa mesin dari Beat itu lebih potensial, cc-nya kecil itu powernya bisa melebihi Mio dengan cc yang lebih besar. Nah, ternyata memang mungkin Honda mendesain mesinnya itu memang mendesain mesin yang potensial kali ya. Banyak kelebihan, mungkin kalau kalian lebih teliti atau lebih mendalami lagi, banyak kelebihan dari mesin-mesin Honda itu yang kalau kita perdalam ya, jauh lebih kencang daripada lawan-lawannya. Makanya sekarang banyak yang digunakan di drag race, apalagi buat kalian yang senang speeding, banyak yang memodifikasi Varionya itu kadang-kadang dimodifikasi ekstrim. Jadi CR68 atau bahkan lebih gitu kan. Ya bisa dibilang modifikasi ekstrim lah. Si radiatornya jadi 2, pindah ke depan dengan oil cooler dan sebagainya gitu kan. Wah, udah keren lah. Jadi nggak cuman modifikasi dari segi looks-nya aja, tapi performanya juga. Cuman yang kita review di sini memang lebih fokus ke segi looks-nya, karena orangnya itu memang tidak mau ribet kali ya. Karena kalau kita ngoprek mesin itu resikonya tinggi.
memang motor kencang, tapi resikonya itu durabilitas motornya pun berkurang. Ya boleh kalian tanyakan lah ke mekanik-mekanik kalian gitu bagaimana. Ya itu resiko yang memang harus kita ketahui bersama. Memang ketika kita memainkan mesin, ketika memang kita mengoprek mesin yang dimana dari pabrikannya itu sudah di set up dengan sedemikian rupa itu untuk menanggung kekuatannya itu mungkin 150 cc seperti motor ini. Ketika kita bore up atau kita keluarkan lah ibaratnya melebihi dengan kapasitas standarnya, sudah jadi mungkin kalian juga mengerti lah, sudah jadi bakal ya durabilitas motornya berkurang, perawatannya pun pasti lebih melebar, dari mulai ganti oli pun bakal lebih sering begitu ya. Sudah tidak aneh lah, mungkin beberapa teman-teman yang sedang memodifikasi sudah bisa dapat mewajarkan ketika durabilitas motornya berkurang. Memang banyak yang lebih kuat, memang ketika yaitu balik lagi gimana yang membuat mesinnya ya. Tapi tetap jika dibandingkan dengan motor standar, tentu durabilitasnya berbeda seperti itu ya teman-teman. Jadi jika kalian bandingkan motor standar kekuatannya dengan motor bore up, tentu bakal berbeda. Kalau masalah kuat dan tidak kuatnya itu memang kembali ke perawatan. Hanya jika dibandingkan waktunya, jangka panjangnya tentu lebih kuat yang motor standar seperti itu. Ya mungkin sekian review singkat dari Honda Vario 150 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Buat teman-teman sekalian, saya mendapatkan sedikit informasi dari ownernya bahwa motor ini pun ternyata sedang dijual. Ya harganya memang cukup fantastis ya. Ownernya itu membandrol harga motor ini tuh kurang lebih di kisaran angka 28 katanya. Masih nego. Boleh buat teman-teman yang minat, boleh langsung aja DM ke Instagram kita atau ke Instagram ownernya. Nanti kita cantumkan. Ya, memang pasaran motor ini memang tidak segitu. Jauh di harga seperti itu, di harga yang tadi saya sebutkan. Tapi itu harga itu sudah dikalkulasikan dengan part yang ownernya itu pasang di motor ini. Ya boleh teman-teman hitung juga. Mungkin apakah worth it atau tidak worth it itu kembali ke pilihan teman-teman. Dan kita mau mengabarkan juga bahwa Piston Plus mau mengadakan piston sale, yang dimana itu segmen baru salah satunya, yang dimana teman-teman kalau mau nitip jual motor boleh banget langsung aja DM ke Piston Plus Media. Nanti di situ kita bakal bantu posting buat ininya, buat teman-teman ya, kita bantu up untuk di sosial medianya agar motor teman-teman itu bisa cepat terjual. Atau misalnya teman-teman juga mau di review motornya, boleh banget langsung aja DM ke IG-nya Piston Plus Media. Kemudian nanti Piston Plus bakal sedikit buat merchandise ya, kenang-kenangan aja sih buat teman-teman penonton setia Piston Plus. Nanti kita bakal bikin t-shirt yang ya beberapa model t-shirt yang bakal nanti kita upload di sosial media kita. Jadi pantengin terus aja sosial medianya. Mungkin sekian dari saya Satria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi kontennya ke depannya untuk kontenin motor apa lagi nih. Buat teman-teman yang punya ide misalnya pengen kontenin motor apa, boleh langsung aja di kolom komentar, langsung kita ngobrol bareng, chat aja langsung di kolom komentar. Sekian dari saya Satria, selamat siang.